teman-teman, kembali lagi dalam acara Prajuru Inspirasi Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Nah, hari ini kita sudah memasuki acara Prajuru Inspirasi episode ke-10. Saya, I Gusti Ayu Intan Chandra Dewi, akan memandu acara kita pada pagi hari ini, yang mana Prajuru Inspirasi ada dalam suasana baru. Intan sudah berada di depan Hotel Swiss Bell Express Kuta Bali. Nah, kira-kira Intan bakal ngapain ya di sini dan siapa gestar kita hari ini yang pasti akan menginspirasi kita semua. Maka dari itu, buat teman-teman yang penasaran, yuk ikut Intan. Ide Bagus Sedana Putra lahir di Tabanan 14 Agustus 1976, menjabat sebagai General Manager di Swiss Bell Express Kuta Bali. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan PT dari Bapak Ide Bagus Sedana Putra, kita sudah mengetahui ya kesehariannya di hotel ini dan sangat benar-benar produktif Bapak seperti itu. Jiwa leadershipnya kelihatan banget. Sudah jadi tugas keseharian. Iya. Bagian dari controlling kita. Oke, seperti itu teman-teman. Oh ya Bapak, untuk mengakrabkan kita lebih istilahnya kayak biar nyambung adung gitu, saya boleh manggil Aji nggih? Boleh, dengan senang hati. Aji adalah sebutan kekeluargaan kita di sini juga. Staf saya juga manggilnya dengan Aji, tidak manggil Pak. Kalau Pak kelihatan saya tua banget. Oke. Ya, saya panggil Ajik ya. Boleh? Ya. Ya, baik teman-teman, jadinya sekarang Intan manggilnya Ajik biar lebih akrab seperti itu. Baik Ji, untuk sesi selanjutnya Intan akan kepoin Ajik lebih dalam. Bagaimana sih kesehariannya Ajik seperti itu, pandangannya Ajik tentang ya istilahnya dengan situasi seperti ini, dengan keadaan seperti ini. Baik. Untuk perbincangannya kita boleh sekalian jalan-jalan ya Ji. Boleh, kita nanti kita lihat beberapa outlet kita. Oke. Sambil kita ngobrol lebih santai daripada duduk sambil berdiri. Oke deh. Kita istilahnya kayak mau tour lah ya, di hotel tour. Hotel tour. Oke. Seperti itu teman-teman, untuk sesi selanjutnya kita sambilan ya. Yuk ikutin Intan. Ngomong-ngomong, untuk saat ini kan kita lagi menghadapi pandemi ya Ji ya, pandemi COVID. Nah, bagaimana sih pandangannya Aji tentang tantangan di dunia hospitality, khususnya pada saat seperti ini Ji? Kalau tantangan sangat berat ya, di masa pandemi ini, sangat-sangat berat. Apalagi kita menjalankan hotel, tidak hanya memikirkan hotel tapi kita memikirkan bagaimana masa depan karyawan kita, keluarga kita, keberlangsungan hotel ini, apa yang kita kasih kepada investor dalam artian ownernya kita, sangat berat, tapi kita bisa dengan support dari
manajemen kami namanya Swiss Bell International, Oke. sama dari owning company sendiri, saya sendiri selaku pimpinan di sini selalu menyemangati hotel anak-anak kita Ya. untuk selalu bersemangat memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu yang ada, walaupun tidak seperti dulu lagi ya, Iya. seperti itu. Ya akhirnya masih bisa lah, kita masih bisa survive walaupun banyak dibantu sama ownernya kita mensupport dari barat financial. Kalau dari sisi revenue kita mensupport, kita kolaborasi dengan Berarti dampaknya itu besar banget ya Ji ya, yang Aji rasakan, dan ini merupakan suatu tantangan besar di dunia hospitality, apalagi Aji selaku GM kalau bisa dibilang seperti itu. sangat berat, tapi semoga segera berlalu ya. Sudah Iya. 1,5 tahun hampir pandemi ini, belum ada kepastian kapan berakhir, tapi dengan vaksin massal dan ketaatan masyarakat Bali Ya. itu bisa merupakan sebuah jaminan atau garansi untuk wisatawan yang datang ke Bali. Untuk sekarang kan kesehatan yang paling utama untuk Iya. Benar banget. ya. Benar banget yang dibilang sama Aji ya teman-teman, bahwa kesehatan kita ini harus diperbaiki terlebih dahulu sebagai fondasi ya Ji ya. Kalau Ya. kesehatannya sudah baik, yang pasti pariwisata juga akan lebih siap seperti itu. Nah Ji, kalau bisa Intan bilang ya Ji ya, Aji ini kan sebagai GM. GM itu pasti berkaitan dengan leader, ya seorang pemimpin. Nah kira-kira bagaimana sih cara Aji how to be a good leader in this situation? Ini kan istilahnya situasinya sulit seperti itu. Ya. Kalau pada saat situasi seperti sekarang, untuk menjadi pemimpin yang baik itu pasti agak berat ya, dalam artian kita nggak akan bisa selalu berbuat baik kepada karyawan, karena kita nggak bisa menyenangkan. Apalagi saya mempunyai moto, in charge di sini untuk pegang hotel ini tidak mencari musuh dan tidak mencari teman. Oke. Artinya dalam situasi seperti sekarang ini saya memang menerapkan kepemimpinan hitam dan putih. Tidak ada gray area. Kalau misalnya salah ya salah, benar ya benar gitu. Karena untuk menjadi leader yang baik bukan hanya harus selalu baik aja. Bagaimana kita harus memotivasi mereka, bagaimana mendevelop anak-anak kita, bagaimana mendevelop skill dan knowledge mereka. Itu juga bisa akan menjadi good feedback dari staff kita. Seperti Ya. itu. Ya. Oke, berarti harus ada jiwa leadershipnya ya Ji Benar, ya, benar, tentang benar. ketegasan seperti itu. Terus ada tadi Aji sempat menyinggung yang baik, yang memang Yang baik. baik, ya. Kalau ya sudah buruk ya harus seperti ya, itu. Kita harus apain? Oke, itu berkaitan dengan ketegasan, kedisiplinan seperti Ya. itu ya Ji ya. Ya. Oke, baik. Nah, tadi kalau Intan bisa tangkap nih Ji, dari cara pembawaannya Aji ini benar-benar kayak kerasa loh aura pemimpinnya itu, benar-benar kayak tegas banget seperti itu dalam memanage anak buahnya, bagaimana cara mendevelop mereka seperti itu. Nah Ji, kira-kira siapa sih role modelnya Aji nih dalam dunia pekerjaan hospitality ini, menjadi seorang leader, apalagi udah jadi GM sekarang? Iya. Kalau untuk role model banyak sebenarnya, Intan. Oke. Tapi yang paling saya merasakan dengan posisi sekarang, untuk role model saya as a GM itu adalah, kalau boleh saya sebut namanya Ibu Clemens ya. Beliau adalah Regional Operation Manager kita untuk Indonesia Timur. Beliau membawa sekitar 22 hotel Swiss Bell, dan saya selaku anaknya beliau jadinya. Saya meniru bagaimana dia membawa situasi yang susah, membawa situasi yang sulit, membawa situasi yang sedih ke fun, tapi memotivasi kita bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Itu kalau dari sisi motivasi. Tapi dari sisi controlling sangat senang saya, sangat senang. Beliau kontrol sangat detail. Oke. Saya ingin belajar bagaimana detailnya. Menjadi detail itu susah banget, nggak bisa soalnya diajarin. Bagaimana itu harus tumbuh dari hati untuk detail. Bisa melihat situasi hotel kita itu dari A
sampai set tanpa ada cacat sedikit pun, itu loh kayak. Artinya makanya kita bilang agak susah untuk detail. Makanya beliau itu sangat detail, ngecek report untuk apa. Saya selalu berkeinginan one day kalau karir saya bisa melangkah naik lagi, ingin seperti beliau, pegang 20 hotel. Wow. Dengan segala plus minus, dengan segala performance yang ada sekarang kan agak susah. Bagaimana stresnya itu, pegang satu hotel aja udah stres, apalagi pegang sampai 20 hotel gitu. Iya. Seperti itu. Oke, bener banget yang dibilang sama Aji ya. Berarti menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya tentang ketegasan aja teman-teman, tetapi harus bisa istilahnya kayak mengkondisikan bagaimana situasi, bagaimana kita bersama dengan anak buah seperti itu benar, ya Aji ya. benar, Harus benar. detail tentunya. Ya. Dan itu semua harus bisa istilahnya dipelajari dengan adanya pengalaman ya Aji ya. Ya. Kalau Intan bisa bilang sih dari role model yang Aji bilang tadi, Aji ini menerapkan sistem ATM Ji. Apa itu Amati, tiru, dan dimodifikasi. Oh, ATM. Iya, ATM. Artinya Aji mengamati, tiru, memodifikasi dengan situasi yang ada di sini. Benar, seperti benar. itu. Kita selalu dikasih SOP ya, tapi SOP itu masih bisa kita kembangkan. Oke. SOP itu dari untuk semua hotel, semua brand. Nah, kita yang brandnya Swiss Bell Express, artinya bisa seperti yang dia bilang tadi, itu memodifikasi SOP itu Oke. sesuai dengan operasionalnya kita, marketnya kita, kondisi bangunannya kita, itu yang kita modifikasi. Seperti itu Ji. Oke. Baik teman-teman, kita sudah berada di depan kitchen ya ini ya Ji ya. Nah, ini Iya. kitchen kita live station. Live station. Oke. Artinya tamu-tamu kita bisa melihat apa sih yang dimasak, bagaimana sih dimasaknya makanan, itu yang terpenting. Oke. Bagaimana kebersihannya, bagaimana SOP protokol kesehatan yang diterapkan sama anak. Nah, ini salah satu staf saya yang sangat Ya. merasakan bagaimana Yes, pandeminya ini ya. Bagaimana Ya. bagaimana kamu bisa bertahan di musim pandemi ini? Normal gaji, normal servis cas, bisa cicil motor, cicil mobil, cicil rumah gitu, biar kembali normal. Iya. Ini dengan Kak Arya ya. Oke, Kak Arya. Oke teman-teman, setelah berbincang-bincang dengan Aji di sesi pertama, kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat lainnya yang ada di Swiss Bell Express Kuta Bali. Dan untuk itu kita akan melanjutkan ya Ji ya, sekalian nanti kita akan memasuki sesi kedua seperti itu. Kita akan lebih banyak mengulas tentang bagaimana sih sosok Aji ini yang sebenarnya seperti itu, yang tentunya akan menginspirasi sobat BNN yang ada di rumah seperti itu. Ayo ikuti kita. Ayo Ji. Silakan ya, ada Agus ini. Oke, nggih Ji, sukses semua. Minum dulu, Ya. kita istirahat bentar sambil ngobrol. Oke teman-teman, kita sudah memasuki sesi selanjutnya di sesi kedua, yang mana kita akan berbincang-bincang kembali dengan Aji. Kita sudah ada di mana ini Ji? Di sini kita namanya Express Cafe. Express Cafe. Ya, salah seperti satu itu. outlet kita Ya. yang buka dari jam 6 sampai jam 11 sore. Biasanya tamu-tamu pagi breakfast, habis itu mereka renang, habis itu baru mereka jalan-jalan. Atau sebaliknya, mereka jalan-jalan dulu, habis itu mereka renang. Ini kita punya satu restoran ini, kapasitas 90-an ya. 90 itu sudah new normal setup. Setup. Ya, Sudah di set seperti itu. ya, karena kita juga kan dicek juga pada saat sertifikasi CHSE-nya, kita dicek diukur bahkan jalannya bagaimana. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Ji ya. Silahkan, minum Oh ya, dulu. terima kasih Ji. Nah, tadi Intan ada shoot video nih Ji. Nah, di sini Intan belum tahu Ji, ada berapa lantai sih untuk hotelnya ini? Nah, kalau lantainya sendiri sebenarnya ada 6 lantai. 6 lantai. Oke. Plus basement. Nah, di
basement untuk parkirnya kita. Lantai 1 kita ada di lantai 1 ini. Nah, kamar sendiri ada di lantai 2, Ya. 3, 4 nggak ada, 5 5. dan 6 itu kamar. Oke. Lantai 2, 3, 5 dan 6. 5 dan Nah, 6. lantai 7-nya sendiri itu ada ruangan meeting buat kita. Oke. Kita menyediakan ruang meeting juga kalau view meetingnya bagus. Karena kan pas di lantai 6 Heeh. bisa melihat ke Kuta. Aku takut. Oh. Iya, artinya seputaran Kuta bisa kita lihat. Oke. Berarti kapasitasnya lumayan ya, Ji ya? Untuk hotel ini ya? Sebelum pandemi sih kita bisa 80 untuk meeting room kita bisa. Nah, untuk kamar sendiri kita ada 100 kamar dibagi 3 kategori. Wah, ada kategorinya, teman-teman. 3 tipe kamar ya. Oke. 3 tipe kamar. Satu yang ekspres, yang satu tingkat di atas lagi namanya ekspres super, Ya. yang satu tingkat lagi ekspres triple. Ekspres triple itu dalam satu ruangan itu ada 3 bed. Biasanya kan maksimum 2, 1 bed atau 2 bed. Nah, ini kita kasih 3 biasanya untuk family yang connecting dengan satu kamar yang lain. Oh, Seperti itu. kayak udah ada bayangannya Ya, nih. nanti dia Ji. coba lah sekali nanti menginap. Nanti untuk skip bagus kok di sini, artinya tenang, dekat dengan Kuta, dekat dengan kota, tapi tidak merasakan kita di Kuta. Wah. Artinya bisa soundproofnya bagus kamar kita. Gitu. Oke, buat teman-teman yang mau menginap di sini bisa langsung hubungi Aji ya. Tentunya dengan fasilitas yang sangat mendukung dan juga keramahan dari Aji. Pelayanannya emang top banget di Swiss Bell Express Kuta Bali. Oke Ji, kita lanjut ya untuk Boleh. mengulik-ngulik Aji dulu ini, ngepoin Aji lah istilahnya. Ya, jarang-jarang saya bisa ngobrol lama. Lama, oke. GM ya Ji ya, sibuk. Harus sibuk, pura-pura sibuk. Kalau nggak itu nanti nggak dibayar gaji kita. Oke Ji, nah kita akan flashback sedikit Ji Ya. ke masa remajanya Aji. Wah, Iya. berapa Oke. tahun lagi ya? Ke 25 tahun yang lalu berarti. 25, Saya harus Ji. merasakan dulu ini. Oke. Oke. Ya Ji, kalau untuk di masa remajanya Aji, Aji itu pernah nggak mendapati atau pernah berada di lingkungan yang berisikan orang-orang pengguna narkoba atau penyalahgunaan narkoba gitu? Kalau berada di lingkungan orang-orang ya, orang-orang atau teman waktu masih mudanya, berada di lingkungan tidak, Tidak. tapi melihat pernah. Oh, melihat pernah Ya Ji? pernah, karena waktu masing-masing SMA atau kuliah itu tahun 90-an ya, agak ini apa namanya, tidak, narkobanya tidak seperti kayak sekarang, ada apa ya yang sebut itu apa namanya, sabu-sabu itu belum, itu Ekstasi kayak gitu ya, ya Ji ya? belum. Belum Masih ada. tradisional banget, orang pakai ganja ya, ganja itu dilinting gitu loh, Oh. kayak rokok, Oh. dihisap. Nah pada saat itu sih saya main ke kos teman, waktu itu aneh aja kok rokoknya kayak rokok kakek-kakek itu Kakek-kakek, dilinting oh. gitu. Habis itu kok kayak orang mabuk gitu. Akhirnya saya tanya, apa sih itu rokok apa sih? Dibilang ya rokok kayak rokok ganja gitu. Akhirnya saya karena kan saya harus bertanggung jawab dengan keluarga, saya keluarga nggak punya saudara kan. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu, saya nggak bisa. Nggak bisa berada di Saya nggak lingkup bisa ini berada ya? di lingkungan itu. Oke. Itu sangat berbahaya bagi saya. Saya kan orang yang tidak punya dulu, jangankan beli yang begituan, untuk bertahan hidup aja susah. Seperti itu. Surprise sih teman saya pakai. Sekarang kayaknya sih sudah nggak ada ya, sudah Iya. almarhum. Almarhum ya mungkin karena kecanduan. Kecanduan mereka nutupin. Harusnya kan bisa direhabilitasi ya namanya Iya, ya. benar banget. Mereka nutup ya akhirnya itu. Oke, berarti dengan adanya prinsip hidup Aji ini, Aji bisa memprotek diri untuk terhindar dari lingkungan penyalahgunaan narkoba seperti itu ya, Ji ya? Benar. Kita memang harus punya prinsip ya, artinya
Walaupun pada saat itu masih sembunyi-sembunyi, tapi prinsip hidup saya, masa depan saya adalah saya sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Orang lain bisa mengasih saran, tapi yang menentukan arah hidup saya, ya saya sendiri. Makanya saya memilih lebih baik kehilangan teman pada saat itu daripada saya kehilangan masa depan. Nah itu teman-teman, ada pesan dari Aji, lebih baik kehilangan teman dengan lingkup yang negatif daripada kita harus mengorbankan masa depan kita ke depannya, seperti itu. Nah Aji, barusan Intan pada saat jalan-jalan sama Aji sampai ke sini, Aji itu terlihat sangat friendly Aji sama anak buahnya Aji di sini. Nah bagaimana sih cara Aji sebagai seorang pemimpin untuk mendorong dan juga mengkampanyekan tentang gimana cara kita menghindari penyalahgunaan narkoba, apalagi ya kaitannya dengan pariwisata seperti itu. Iya, Ci. Saya dengan anak-anak, dengan staff memang menumbuhkan, kita itu tidak ada apa-apanya. Title hanya karena tugas. Misalnya saya sama anak restoran di AB Service as a waiter. Sebenarnya kita sama, tapi tugasnya dia cuma hanya men-service tamu atau tamu yang datang di restoran, makanya dia bilang waiter. Nah saya sebagai seorang hotel manager dibilang seperti itu karena tanggung jawab saya adalah hotel. Makanya cuma itu aja yang membedakan, tapi kehidupan kita sehari-hari kita sama kok. Saya makan bareng sama, ngopi bareng sama, justru pada saat itu kita bisa saling sharing. Saya sharing untuk permasalahan-permasalahan, bagaimana solusi hidup. Ya bagaimanapun saya duluan hidup daripada mereka gitu loh. Saya udah hampir 45 tahun, mereka baru 20-an tahun. Artinya 30 tahun saya duluan melakoni hidup ini dengan segala permasalahannya. Permasalahannya pasti ada solusi. Solusi itu bukan hanya ke negatif ya. Banyak yang orang mencari solusi itu ke negatif. Istilahnya nggak menghilangi beban, bukan permasalahan mengkonsumsi narkoba. Hanya hilang sesaat, tapi setelah itu akan balik. Tidak menyembuhkan, tidak memperbaiki permasalahan itu sendiri. Malah menambah, malah menambah gitu loh. Gitu ya. Bener banget teman-teman, selain kita menjadi generasi istilahnya kayak agents of change, kita juga harus bisa menjadi generasi atau agents of solution, yang mana generasi ini tidak hanya bisa membawakan perubahan, tapi kita juga bisa menawarkan solusi yang tepat guna dan juga tepat sasaran, seperti itu ya. Benar. Oke, ingat ya teman-teman di rumah, jangan sampai menyalahgunakan narkoba. Benar-benar. Kalau boleh saya bilang itu sangat-sangat jangan. Okay. Kalau mau mencari kenikmatan, carilah kenikmatan yang memang benar murni. Jangan mencari kenikmatan sesaat. Kenikmatan murni saya dalam artian saya bilang yang natural. Misalnya kita hobi mancing. Kalau orang penghobi mancing, berarti dia akan mendapatkan kenikmatan di mancing itu sendiri. Mancing ikan. Kesanalah, salurkanlah hobi. Jangan menyalurkan hobi ke hal yang negatif, apalagi narkoba. Saya memang sangat wanti-wanti juga ke staff, jangankan sampai narkoba. Mulai dari minuman keras pun kami sendiri melarang. Kalau pengalaman kami untuk memprotek anak-anak muda, anak-anak staff saya kan masih muda-muda nih, masih muda 20-an, masih labil. Untuk memprotek mereka dari ruang lingkup yang kecil kami di hotel, saya melakukan razia. Yang pertama razia loker. Nah, loker itu kan tempat penyimpanan barang-barang pribadinya. Barang-barang pribadi itu kita sidak. Kan kadang-kadang ada orang menyembunyikan minuman keras, atau ada menu tablet-tablet yang berbahaya kan? Itu kita sidak minimum 1 kali seminggu, tapi harinya kita nggak tentukan. Suka-suka saya. Mau hari Senin, habis itu Jumat lagi saya sidak, mau itu Senin lagi atau apa. Suka-suka saya, karena itu kami memprotek. Dan itu sangat berhasil kok. Staff tidak berani melakukan hal yang negatif. So far sampai saat ini saya belum pernah menemukan hal-hal yang berbahaya di lokernya. Oke, dengan
acara surprise ya Ji ya. Iya, benar, Surprise, benar, jadi benar. lebih gimana ya, ada rasa jengah istilahnya untuk menghindari hal-hal untuk melakukan hal negatif Hal yang negatif, seperti benar. itu. Iya, Ji. Nah, tadi sempat menyinggung anak muda, bagaimana cara Aji untuk protek anak buah Haji di sini yang rata-rata masih umur 20 Muda, ya? tahunan. Ya, Iya, 20 tahun, seperti 20. itu. Paling tua 25. 25. Oke, seperti itu Saya yang teman-teman. satu-satunya orang paling tua di sini. Tua nggak apa-apa, Ji, yang penting jiwanya Jiwa muda. muda. Semangat. Semangat. Seperti itu ya, Ji. Ya. Nah, kalau untuk di rumah, Aji kan juga sebagai orang tua ya, Ji. Ya, Kalau benar. boleh tahu, Aji di rumah punya berapa putra-putri, Ji? Saya mempunyai satu putri, satu putra, berarti 2 anak. Oh, pas ya, Ji, ya, satu pasang Pas ya? satu pasang, itu Tuhan itu miracle. Ngasih saya rezeki. Iya, benar-benar nih, mengikuti program KB. Ya, Dua KB-nya anak. KB nasional KB ya, nasional. bukan KB Bali nih. Oke. Nggak ada rencana nambah, Ji? Belum. Mudah-mudahan tidak. Udah, oke. Karena sudah umur, Sudah cukup, ya. ya. Putri juga sudah kelas 3 SMA sekarang. Oh, Lagi riskan-riskannya tuh kayak lagi labil-labilnya. Iya. Lagi saya memang benar-benar protect gitu. oke. Nah, tadi Haji sempat bilang ada punya putri kelas 3 SMA, Iya, lagi kelas 3 pada usia transisi itu, Ji. Benar, labil Remaja ke dewasa, karena Iya. akan mengikuti gimana istilah pendidikan di bangku perkuliahan seperti Iya, itu, Ji. iya, Yang mana iya. kalau Intan bisa bilang ya, Ji, ya, karena Intan kan sudah kuliah saat Iya. ini, itu pergaulannya akan lebih luas lagi, karena nggak cuma lingkupannya itu teman-teman SMP, tapi kita juga bisa ketemu sama teman dari luar daerah seperti itu, Ji. Iya. Nah, gimana sih cara Aji untuk protek anak-anak Aji supaya bisa menghindari penyalahgunaan narkoba, Ji? Seperti itu. Ya, saya terus terang aja, karena ini putri yang pertama ya, artinya was-was juga. Was-was saya akan 2 kali nih, was-was putri sama itu, habis itu putra udah menginjak dewasa. Saya memang kalau related dengan narkoba itu memang silent killer ya, silent destroyer untuk family. Saya memang tidak memprotek, tidak memborder, tidak membatasi mereka bergaul, tapi pengertian yang saya kasih. Karena bahaya narkoba, orang yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya dari pergaulan bebas yang kebablasan, Iya, benar banget. seperti itu. Bergaul boleh, tapi kita harus mempunyai iman sebagai tameng kepribadian, sebagai tameng diri kita dari pengaruh-pengaruh. Karena saya dulu sudah merasakan di SMA, seperti yang saya ceritakan tadi, SMA udah menemukan ada teman yang pakai. Nah, sekarang saya implementasi juga ke anak-anak. Saya kasih pemahaman, saya kasih pencerahan ya, kasih pencerahan ke keluarga. Bahayanya apa, sumbernya dari mana. Itu. Yang penting pengertian, karena anak-anak milenial sekarang nggak bisa dipaksa, Iya, nggak benar bisa banget. dipaksa, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh, nggak bisa. Tapi pengertian yang kita kasih. Kalau kamu jalan ke timur, kamu akan menemukan ini. Kalau kamu ke barat, kamu akan menemukan ini. Kamu pilih yang mana? Seperti itu. Nah, dengan narkoba seperti tadi, kalau narkoba itu saya bilang nikmat membawa sengsara. Kalau dulu ada nama judul film itu Sengsara Membawa Nikmat ya. Kalau narkoba itulah nikmat membawa sengsara. Seperti itu. Nikmatnya sesaat, tapi sengsaranya Sengsaranya seumur hidup. berkelanjutan Iya. seperti itu. Nah, dari pesannya Aji tadi, kalau bisa Intan simpulkan ya, Ji, ya, Ya. kunci utama kita sebagai anak muda untuk bisa menghindari ataupun terhindar dari penyalahgunaan narkoba itu adalah we should have a good faith. Itu Yes. adalah mempunyai niat yang baik. Kita harus bisa care, Ya. harus bisa saling mengerti satu sama lain, dan juga know the impact. Kita harus tahu bagaimana sih impact ataupun dampak yang akan terjadi apabila kita menggunakan si barang mungil yang berbahaya Yang ini berbahaya ya, yang berbahagia sementara. Ya, berbahagia Tapi sementara. berbahaya nantinya. Berbahayanya berkelanjutan Ya, seperti benar, itu ya, benar, Ji ya. benar. Oke. Baik, Ji, kalau misalnya tadi kita sudah sempat membahas tentang bagaimana cara Aji mengkampanyekan war on drugs ini kepada karyawan Aji, seperti itu, kepada anak-anak. Nah, bagaimana cara Aji untuk protek diri Aji?
Nah, supaya tetap sehat, tetap produktif seperti ini, atau apakah Aji ini punya hobi khusus untuk membuat diri Aji tetap bahagia, tetap fresh seperti itu? Kalau untuk memprotek diri yang pertama ya, kalau saya sendiri, kalau Aji sendiri itu adalah doa. Doa dan kalau di rumah saya bilang tempat memprotek diri saya adalah meraja, sembahyang. Sembahyang itu yang membuat yang sementara bisa bahagia lah, bahagia secara jasmani ya, jasmani rohani. Dengan sembahyang saya kadang dapat kesedihan lagi tempat kerja. Dengan sembahyang kok terasa bagaimana gitu loh, plong. Dengan plong, dengan pikiran kosong kembali bisa membuat sebuah resolusi, mencari solusi untuk apa yang membuat kita sedih. Seperti itu. Artinya dengan menekun sembahyang, mendekatkan diri, dan yang terpenting adalah bagaimana keluarga kita bahagia, itu aja. Keluarga bahagia, kita bahagia. Bukan bahagia itu ditentukan dengan materi, enggak. Bagaimana mereka itu bikin tersenyum melihat saya. Oke. Gitu. Benar banget. Aduh, Aji ini benar-benar menginspirasi ya teman-teman di rumah. Bagaimana cara Aji itu dalam artian perspektifnya tidak hanya tentang pekerjaan saja, tetapi Aji ini bisa mempunyai prinsip bagaimana cara memproteksi diri, bagaimana cara memproteksi keluarga juga, dalam artian untuk bisa terhindar dari hal-hal negatif. Salah satunya dengan mencurahkan isi hati, kegelisahan itu ya dengan cara berdoa seperti itu, dan tidak dengan menggunakan jalan pintas yang menyesatkan ya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya di Prajuru Inspirasi. Jangan kemana-mana karena kita akan berjalan-jalan lagi ya Ji ya. Hotel tour lah istilahnya seperti itu di Swiss Bell Express Kuta Bali. Dari sini ada timur kita bilang. Oke. Oh, lumayan ya Ji ya. Tidak terlalu besar, tapi karena sesuai dengan market kita domestik, makanya yang tadi waktu rapid test itu bilang domestik apa mancanegara. Saya pilih domestik karena paling enak handle domestik. Spending powernya tinggi loh orang domestik. Tidak neko-neko, yang penting kita bisa memahami apa yang dia butuhkan. Tapi kita kan kebanyakan backpacker, makanya tidak terlalu luas. Yang mereka butuhkan adalah istirahat. Istirahat itu yang dibutuhkan adalah kasur, AC, sama air mandi. Air mandi itu harus panas ya, nggak panas. Seperti AC ya dingin, kasur empuk dan tidak menyebabkan pada saat mereka bangun itu tidak sakit. Oke. Nanti kalau dia mau coba silakan nanti semalam 2 malam silakan untuk escape dan ini full view juga. Oke, wah langsung dapat penawaran nih dari Aji sendiri seperti itu. Teman-teman, Intan sudah berada di ruangan 211 yang mana ruangan ini dalam kategori express room seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ruangannya minimalis tapi fasilitasnya lengkap ya Ji ya. Sesuai dengan Iya. kita. Iya. Ini dari fasilitasnya ada televisi seperti itu, ada AC juga, dan kamar mandinya ada di sebelah sini ya Ji ya. Ya bisa kita tengok teman-teman kamar mandinya. Mana sih kira-kira? Intan buka ya Ji ya? Boleh? Oke. Sip. Wah. Keren, lengkap juga Ji. Kita pakai standar shower, tidak pakai bathtub. Karena kan bathtub juga kita mendukung program pemerintah Safe Environment. Ya. Artinya kalau bathtub kan banyak air yang keluar. Banyak air. Benar banget. Kalau pakai shower tidak begitu banyak.
kita juga mau program lingkungan kita juga jaga. Iya. Oke, Intan boleh duduk nggak, Ji? Silakan. Di tempat Silakan coba tiduran. kelembutannya. Kelembutannya, oke, nanti bisa tidur di sini. Oke, bener loh, Ji, empuk, Ji. Bener, Ji, saya boleh nginep sini, Ji? Silakan. Oke. Tinggal telepon, bookingin kamar. Oke. Saya siapin kamar. Ajinya baik banget loh, guys. Bener, ini juga ada angsa ya, Ji ya? Ya, angsa. Ini yang buat siapa, Ji? Anak-anak haus gitu, anak-anak kamar. Setiap tamu yang datang kita sambut dengan hal seperti itu. Kalau misalnya tamu kategori VIP, saya trip Teman-teman, di sebelah sini ada pintu apa, Ji? Oh ya, ini salah satu kamar yang connecting. Oh, bisa connect. Ini connecting, bisa buka ke sebelah. Oke. Seperti ini. Wah. Ini yang kamar diabetes ya, bukan boleh. Kalau misalnya kayak nanti sama siapa di sana, Ya. kalau misalnya kita khususin, misalnya udah berkeluarga nih, Ya. bapak ibu di sebelah, Anak-anak di sini. Oh ya. tidak perlu jauh untuk controlling mereka. Ada kita siapin. Kalau misalnya anak ya misalnya dia anak dua, dia anak tiga, kan connectingnya di triple. Oh, ada, Ji. Ada lagi. Oke. Berarti benar-benar loh, guys. Ini istilahnya fasilitas paket lengkap. Mau entah itu sendiri, mau ngajak keluarga, semuanya aman ya, Ji ya. Oke, dengan adanya pintu kemana saja ini. Oke, Ji. Ya, pintu connecting. Kita akan lanjut, Ji, jalan-jalan. Boleh, Ji? Biar tahulah gimana sih hotel ini yang sebenarnya. Ya, teman-teman, kita lanjut ya. yuk. Halo Sobat BNN, kembali lagi dengan saya Intan beserta dengan Aji Ide Bagus Sedana Putra. Kita sudah ada di depan pool ya, Ji ya? Ya. Swiss Bell Express Kuta Bali. Nah, sesi selanjutnya kita akan bermain bersama Aji. Karena permainan ini adalah rapid question. Di sini sudah ada 10 pilihan yang nanti Aji akan memilih salah satu dari 2 pilihan yang akan kita sampaikan kepada Aji secara cepat, Ji. Siap, Ji? Sudah. Oke, napas Saya napas dulu. boleh. Oke. Santai aja, Ji, karena Oke, saya fokus. pertanyaannya nggak akan berpengaruh sama nilai dan juga gajinya, Ji. Oh ya? Nggak pengaruh dengan jabatan saya ya? Iya. Nah, ini yang terpenting ini. Oke. Oke. Kapan lagi ngerjain GM ya? Oke. Oke, yang pertama, Ji. Breakfast atau dinner? Breakfast Breakfast, oke. Pagi atau malam? pagi. Pagi. Gunung atau pantai? Gunung. Gunung, oke. Bola atau sepeda? Sepeda. Sepeda. Sepedaan, Ji? Suka. Saya fokus nih, saya fokus. Bener itu kesukaan saya semua itu ya. Oke. Jadi bola atau sepeda, betutu atau narkoba? Betutu. Oke, betutu. Musik atau film, Ji? Musik. Musik. Laga atau horor? Laga. Laga. Ganja atau sehat? Sehat dong. Sehat dong. Oke. Seperti itu. Domestik atau mancanegara? Domestik. Domestik. Yang terakhir nih, Ji. Terakhir, Ji. Ya. Kerja atau liburan? Kerja. Kerja. Karena harus Oke. memilih satu itu karena kalau kerja atau liburan saya combine biasanya. Combine. Oke. Kerja dan liburan. Tidak mungkin dong liburan kalau nggak kerja. Maka saya pilih kerja. Kerja. Kerja dulu pasti dapat liburan. Seperti Liburan itu ya, tanpa teman-teman. kerja nggak akan mungkin. Oke. Oke. Tadi Haji sempat ngebahas memilih ini gunung atau pantai. Kenapa sih alasannya Haji itu milih gunung, Ji? Gunung adalah sumber dari kehidupan. Gunung menyuguhkan kesejukan. Walaupun gunung batur, gunung berapi, tapi tetap kita sejuk mas. Karena saya sudah panas, sudah ya kerjaan keras begini, sukanya dengan yang sejuk. Seperti itu. Mendaki, Ji.
Mendaki sih enggak, dulu pernah waktu muda, tapi sekarang sudah baik. Tapi menikmati aja sekarang. Gunung Batur, Gunung Batu Haru yang dekat dengan kebun raya kan, itu saya sangat suka. Maka kalau bisa saya bilang setiap sebulan sekali pasti sempat mengunjungi gunung. Ya, seperti itu. Kalau saya sih baru 2 kali dapat mendaki, Ji. Oh ya? Gunung Batur sama Gunung Abang. Gunung pernah Batu SMA kelas 1, kelas 2 ke Gunung Batur sampai puncak. Sekarang jangankan Gunung Batur, mendaki 20 tangga aja nggak ngos-ngosan saya. Itu. Oke, nggak apa-apa Ji, yang penting tetap sehat ya Ji ya, Siap. tetap semangat Siap. seperti itu. Nah, Intan juga tertarik nih Ji sama rapid question. Tadi Aji itu lebih memilih betutu daripada narkoba. Ada cerita nggak sih dari di balik betutu ini Ji? Oh. Ada pengalaman tentang dunia makanan? Yang jelas kalau narkoba sudah harus dilarang. Iya. Ya, kalau dilarang. Karena itu nikmat membawa sengsara. Kalau betutu itu sengsara membawa nikmat. Dalam artian kita sengsara loh bikinnya. Harus bumbu rajangnya, harus mempersiapkan bahannya, bebek atau ayam. Kita memilih barang yang benar. Prosesnya ada, tapi itu nikmat. Setelah jadi kita memakan masakan kita sendiri, itu nikmat banget. Dan satu lagi karena betutu adalah makan khas Bali yang tidak dipunyai sama daerah lain. Itu yang sangat saya suka. Oke, Aji sekalian promosi ya makanan khas dari Bali. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya yang mana kita akan berkeliling ya Ji ya. Boleh, kita lihat. Kita akan menyampaikan closing statement dari Aji. Kita akan mendapatkan kesan dan pesan Aji tentang kegiatan Prajuru Inspirasi episode kali ini. Oke, kita gaungkan lagi gerakan dari BNN Kota. War on Drugs. Oke, terima kasih Aji. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe acara Prajuru Inspirasi dari BNN Kota Denpasar. Dan juga untuk di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap produktif, kreatif, dan juga jauhi narkoba. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara kita pada kali ini. Dan untuk Aji, terima kasih. Juru Inspirasi mohon izin untuk pamit. Terima kasih banyak Ji. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan seperti itu, dan ditunggu kehadiran saya nanti untuk iya. Inspirasi. Oke Ji, terima kasih ya Ji ya. Sampai jumpa teman-teman di rumah. Bye.